Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi ya bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan kalian ya yang sering muncul di kolom komentar. Bang, kulkas saya itu nggak dingin. Lalu kalian bertanya apanya? Nah, yang saya perlukan itu mesinnya itu jalan atau tidak, ataupun keadaan bagaimana gitu ya. Maksud saya seperti itu. Menurut saya itu kurang lengkap ya, karena kalau misalkan kulkas nggak dingin itu banyak sekali penyebabnya. Bisa dari kompresor yang tidak bekerja ataupun freon yang habis ya. Namun dari pertanyaan itu di sini saya akan coba jelaskan ya bagaimana langkah kalian itu mengecek kulkas ketika kulkasnya itu tidak dingin ya. Nah, di sini saya contohkan pada kulkas merek Aqua satu pintu. Nah, ini ya, pada kulkas Aqua satu pintu. Nah, untuk langkah pengecekannya, ketika kalian itu menghadapi kulkas ya, kulkas nggak dingin, kalian yang perlu kalian lakukan pertama kali, kalian coba langsung hidupkan ya. Nah, kalian bisa hidupkan di colokannya ini, kalian bisa hidupkan. Nah, Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa hidupkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian hidupkan seperti ini, kompresor itu tidak bekerja ya, atau kompresor ini tidak mau hidup. Nah, yang perlu kalian cek yaitu di bagian sini ya, teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ini ada namanya rangkaian kelistrikan ya, yang namanya overload dan juga PTC ya, atau relay. Nah, kalian bisa cek ya. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan overloadnya yang rusak, biasanya itu tidak ada setrum sama sekali ya di bagian sini. Jadi tidak ada getaran. Kalau kerusakannya di bagian overload. Nah, kalau misalkan kerusakannya itu di bagian relay, nah di bagian kompresor itu biasanya ada getaran ya. Tapi kompresor itu tidak jalan ya. Nah, kompresor ini tidak jalan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian hidupkan seperti ini, itu sama ya, tidak, kompresor tidak hidup juga, relay sudah pernah diganti ataupun overload pernah diganti. Nah, kalian bisa cek pada bagian sini teman. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ini ada yang namanya termostat ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan cara mengecek kerusakan pada termostat. Nah, di situ kalian bisa lihat ya cara-caranya. Jadi kalau misalkan di bagian overload dan relay kalian sudah pernah ganti ya. Nah, di bagian termostat ini kalian cek juga. Syukur-syukur kalau kalian mempunyai alat avometer ya, atau tang ampere. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya alat itu, nah kalian bisa lepas dua kabel yang masuk ke termostat ini. Ada dua kabel ya. Nah, dua kabel itu kalian bisa langsung jumper, langsung kalian hubungkan. Nah, kalau misalkan kalian hubungkan dua kabel itu, kompresor itu bisa nyala, maka bisa kita pastikan termostat yang kalian punya itu rusak ya. Jadi perlu diganti ataupun bisa diperbaiki ya. Ada penyetelannya. Di video saya sebelumnya itu ada ya cara menyetel termostat. Itu juga saya jelaskan. Nah, oke, selanjutnya Bang, kulkas saya dingin, kompresornya hidup. Nah, di sini saya akan jelaskan juga langkahnya. Apabila kalian menemukan kulkas tidak dingin, kompresornya hidup, kompresor hidup ya. Nah, untuk memastikan kompresornya itu benar-benar hidup, kadang kompresor ini nggak ada suaranya ya, tapi bisa hidup. Nah, kalian kan mungkin kebingungan ya untuk memastikan kompresor ini hidup atau tidak, padahal sama-sama getar ya. Nah, kalau kalian mau memastikan kompresornya itu hidup atau tidak, nah biasanya kalau kompresor hidup dari evaporator sini, nah di sini, nah nih itu akan terdengar suara mendesis ya, ada suara tekanan ya di dalam evap. Nah, kalian bisa dengar ya, tuh. Nah, ini adalah ciri-ciri kompresor hidup ya. Beda lagi kalau nggak ada suara seperti itu, kompresor bergetar. Nah, kalian bisa cek pada bagian relay seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan kompresornya sudah berjalan,
tapi masih tidak dingin. Nah, langkahnya kalian bisa cek pada bagian sini ya. Nah, ini adalah jalur kondensor ya, teman-teman. Nah, ini jalur kondensor, dan ini adalah jalur pipa hisap atau suction. Ini yang masuk ke dalam evaporator ya. Nah, kalau misalkan kompresor berjalan tapi tidak dingin, nah kalian perlu dicek ya di bagian jalur kondensor. Nah, kondensor ini ketika kompresor itu berjalan, pada bagian kondensor ini harusnya panas, teman-teman, ataupun hangat. Nah, di sini saya pegang hangat ya. Dan kondensor ini menuju ke bodi kulkas. Nah, sini. Nah, di sini harusnya panas, teman-teman, ataupun hangat ya di bagian bodi kulkas. Ada banyak macam-macam ya. Ada panasnya itu di bagian samping, di bagian samping sini juga. Ada juga di bagian sini ya. Jadi kalian perlu cek semua. Karena kalau untuk merek LG itu di belakang juga panas ya untuk merek LG. Tapi kalau untuk merek Aqua ini hanya di pinggiran seperti ini saja. Nah, kalau misalkan di bagian bodi kulkas ataupun di bagian kondensor sini tidak ada panas sama sekali ataupun hangat, sedangkan kompresor berjalan, maka bisa kita pastikan terjadi kebocoran pada freon ya. Freonnya bocor ataupun habis ya. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian bisa press cari kebocorannya, cari di bagian kondensor ataupun di bagian evaporator. Nah, kalau di bagian kondensor biasanya kalau misalkan ada kebocoran, kalian bisa langsung ganti kondensornya. Di video-video sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Nah, selanjutnya kalau di bagian evaporator, nah di sini. Nah, di sini nih. Nah, pada bagian evaporator kalau misalkan terjadi kebocoran, biasanya itu contohnya ada luka ya, teman-teman. Ada bekas congkelan. Nah, tanda-tandanya biasanya itu meskipun ada congkelan, kalaupun bocor, biasanya ciri-cirinya itu ada oli ya. Ada oli biasanya. Kalau misalkan di bagian evap itu bocor, biasanya ada oli di bagian sini. Nah, itu adalah maka bisa kita pastikan evaporator itu bocor. Jadi perlu dilas ya, dilas menggunakan alu platinum ataupun dengan cara lain ya. Nah, kalau misalkan sudah kita tentukan ya kebocorannya. Nah, jadi kalau misalkan bocornya di bagian evaporator tadi, kalian bisa dilas ya ataupun dengan cara lain. Nah, kalau misalkan di bocornya di kondensor, kalian bisa ganti. Dan juga ini adalah filter ya. Ini juga harusnya panas ya kalau ketika kulkas ini bekerja ya. Nah, di bagian filter harusnya panas. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya cara-caranya. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.